di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa modal bukan satu-satunya alasan kan. Ternyata banyak orang yang membangun bisnis nggak pakai modal uang ya. Saya seringkali membangun bisnis itu modalnya ide. Idenya kemudian disampaikan, gagasannya didetailkan, kemudian dituliskan, dan kemudian dibuat perhitungannya, keuntungannya akan sekian, dibuat bayangannya kalau salesnya terjadi sekian maka akan sekian, maka modal datang dengan sendirinya. Jadi tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya benar. Tidak satu-satunya alasan bahwa modal itu harus ada, uang itu menjadi alasan untuk membangun sebuah bisnis. Bahkan kalau kita bisa meyakinkan orang tua kita yang kebetulan punya uang banyak dengan ide kita, mereka akan menjadi investor. Kan enak, orang tuanya pemodal, dia yang melaksanakan bisnisnya. Kan syirkah namanya ya, yang satu pemilik modal, yang satu sebagai pengelola. Itu bisa. Atau kemudian bukan hanya dari sisi ide ya, ide kan banyak ya, ide kuliner, bisa ide itu ide jasa, bisa idenya itu ide kreatif ya, bisa idenya itu ide desain baju. Semua yang terjadi di sekitar kita ini bisa jadi ide. Dan setiap ide itu mahal. Itulah kenapa ada haki. Haki itu fungsinya menjaga agar ide kita tetap original. Dan kalau ada yang meniru ide kita dan itu tidak didaftarkan oleh haki, kita bisa menuntut. Karena haki itu kan hasil pikiran kreativitas manusia. Nah, jadi teman-teman semuanya, tidak benar kalau ide itu modal itu salah satu-satunya jalan ya. Banyak sekali bisnis-bisnis besar yang diawali bukan dari modal besar, malah kebalikan, banyak juga teman-teman kita yang bermodal besar di awal, beli ruko ya kan, kemudian ambil franchisee, semangat-semangatnya ya, 100 jutaan franchisee-nya, belum rukonya, belum karyawannya, belum ini itunya, total habis 1 miliar. Ternyata apa? Bisnisnya cuma 1 bulan tutup. Kenapa? Karena dia tidak bisa membangun sistem bisnisnya. Dia tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Dia tidak bisa menggrab atau mengambil pasar yang terjadi di luar. Kenapa? Tadi, karena dia alasannya modal. Padahal sebenarnya banyak yang punya modal nggak jalan juga bisnisnya. Ada juga orang tipenya yang modalnya banyak tapi perhitungannya juga banyak. Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau dibangun bisnisnya ini nanti modalnya hilang. Nanti kalau hilang nggak bisa lagi dong punya tabungan. Seterusnya. Jadi orang yang punya modal pun tidak lantas bisa punya bisnis. Makanya dua hal yang berbeda, punya modal dengan bisnis. Bisnis itu tidak harus selalu dengan modal uang. Modal itu tidak selalu bisa mendatangkan bisnis. Banyak orang-orang kaya yang tidak punya yang tidak bisa menjalankan bisnis. Bahkan banyak banget orang bank yang jago analisis permodalan, tapi ketika turun menjalankan bisnis sendiri, tutup. Kenapa? Dia bisa menilai bisnis orang lain, tapi ketika menjalankan bisnis nggak semudah itu. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, modal yang paling besar bagi saya dan kita semua adalah apa? Awas, saya ingatkan, saya catat ya, trust. Apa itu trust? Kepercayaan, nama baik. Kalau nama baik saya baik di hadapan banyak orang, ketika saya menawarkan modal, tidak ada yang menolak. Mereka akan katakan apa? Saya percaya sama Ustadz Fatih, saya akan datangkan modal, saya akan datangkan uang. Kenapa? Karena Anda dipercaya. Jadi catatan pertama buat kita adalah, kalau kita ingin membangun bisnis, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang memiliki kekuatan untuk bisa dipercaya. Sehingga apa? Anda disebut dengan orang yang memiliki trust atau Anda amanah. Lihatlah Rasulullah SAW membangun bisnis dengan amanah, maka disebut dengan Al-Amin. Satu, catat nama baik kita, jaga baik, jangan sampai ada cacat, jangan sampai ada luka. Yang kedua, modal kita apa? Silaturahmi. Maka saya menganjurkan kepada sahabat semua, perbanyaklah teman, perbanyaklah lingkungan, pertemanan. Perbanyaklah teman di Facebook, perbanyaklah teman di Instagram, perbanyaklah teman di darat ya, untuk kemudian makin teman banyak, makin banyak peluang yang kita bisa jalin. Itulah kenapa Nabi SAW menyatakan silaturahmi itu mendatangkan rizki. Ya, sering-sering main ke perusahaan teman-teman, sering-sering main ke perusahaan bisnisnya teman, itu akan menajamkan keinginan kita dan juga akan membuka peluang bagi kita. Kalau kita bisa dipercaya,
maka kita tinggal bilang sama dia, boleh nggak saya jadi resellernya? Maka dia bilang apa? Ya udah, ambil langsung barangnya, nggak usah pakai modal. Tuh kan? Jadi nama baik. Yang kedua apa? Silaturahmi. Yang ketiga, jangan lupa untuk membangun bisnis tidak melulu modal uang, tapi selain kepercayaan dan silaturahmi yang saya rasakan, yang ketiga adalah ya, rajin-rajinlah mengundang pertolongan dari langit dengan cara bumi. Apa itu? Perbanyaklah sholat duha, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah sholat malam. Ini adalah cara bumi untuk kemudian menurunkan pertolongan dari langit. Makin rajin kita mengetuk pintu Allah, makin sering kita mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan dengan caranya yang kita tidak pernah duga-duga. Selamat mencoba.